Pak Surya, seorang pengusaha sukses dengan senyum ramah yang tak pernah lepas dari wajahnya. Dikenal sebagai pria idaman banyak wanita. Ia memiliki 2 istri yang hidup harmonis di kedua rumahnya yang mewah. Ibu Daul, istri pertamanya, adalah wanita elegan yang berasal dari keluarga terpandang. Ibu Sarah, istri keduanya, memiliki kepribadian yang manis dan suka berpetualang. Kehidupan Pak Surya terlihat sempurna dari luar. Namun, di balik kemewahan dan kebahagiaan yang terpancar, tersimpan sebuah rahasia yang ia sembunyikan dari semua orang. Rahasia yang hanya ia tahu dan ia simpan di dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Suatu sore, Pak Surya sedang berada di kantornya. Ia sedang menandatangani sejumlah dokumen penting. Tiba-tiba, telepon meja kerjanya berdering. Ia mengangkat telepon dan mendengar suara yang sangat familiar. Pak Surya, saya Nenek Sri. Saya ingin bertemu dengan Anda. Ada sesuatu yang harus Anda ketahui, kata suara itu dengan nada yang tegas. Pak Surya terkejut mendengar suara itu. Ia mengenal suara itu. Itu adalah suara Nenek Sri, seorang peramal terkenal yang pernah ia temui beberapa tahun yang lalu. Pak Surya merasa takut dan penasaran. Ia ingin mengetahui apa yang ingin diceritakan Nenek Sri, namun ia takut jika rahasia yang ia simpan terbongkar. Nenek Sri, maaf, saya sedang sibuk. Bisakah kita bertemu lain kali? Tanya Pak Surya dengan nada yang sedikit menolak. Tidak, ini penting, Pak Surya. Anda harus bertemu dengan saya. Saya akan menunggu Anda di rumah saya, kata Nenek Sri dengan nada yang tegas. Pak Surya merasa takut, tapi ia tak dapat menolak permintaan Nenek Sri. Ia kemudian menutup telepon dan menghela napas panjang. Apa yang ingin diceritakan Nenek Sri? Bisik Pak Surya dengan nada yang penuh kecemasan. Ia kemudian bersiap-siap untuk pergi ke rumah Nenek Sri. Perasaannya bercampur aduk. Ia ingin mengetahui rahasia yang ingin diceritakan Nenek Sri. Tapi ia takut jika rahasia yang ia simpan terbongkar. Setibanya di rumah Nenek Sri, Pak Surya disambut oleh Nenek Sri dengan senyum misterius. Silakan masuk, Pak Surya, kata Nenek Sri dengan nada yang menenangkan. Pak Surya masuk ke rumah Nenek Sri dengan hati yang berdebar-debar. Ia ingin mengetahui rahasia yang ingin diceritakan Nenek Sri. Pak Surya, saya ingin menceritakan sesuatu yang penting bagi Anda, kata Nenek Sri dengan nada yang serius. Apa itu, Nenek Sri? Tanya Pak Surya dengan nada yang penuh kecemasan. Nenek Sri menghela napas dan menatap Pak Surya dengan tatapan yang dalam. Pak Surya, Anda bukanlah anak dari orang tua yang selama ini Anda kenal, katanya. Suaranya menggelegar dan menyeramkan. Pak Surya terkejut dan terkejut. Ia tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Apa maksudmu, Nenek Sri? Tanyanya dengan nada yang gemetar. Anda adalah anak dari Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan, jawab Nenek Sri dengan nada yang tegas. Pak Surya terdiam terkejut. Ia tak percaya dengan apa yang didengarnya. Ia memandang Nenek Sri dengan tatapan yang tak percaya. Nenek Sri, apa yang Anda katakan ini benar? Saya tak percaya, kata Pak Surya dengan nada yang tak percaya. Nenek Sri menggeleng kepala. Ini benar, Pak Surya. Saya tahu segalanya tentang Anda. Anda lahir dari hubungan Nyi Roro Kidul dengan seorang nelayan muda yang pernah ia temui di permukaan laut. Nelayan muda itu meninggal dunia sebelum Anda lahir. Nyi Roro Kidul kemudian menyerahkan Anda pada seorang pasangan manusia agar Anda tumbuh besar di permukaan laut. Pak Surya terdiam terkejut. Ia tak tahu harus berbuat apa. Tapi kenapa Nyi Roro Kidul menyerahkan saya pada manusia? Tanya Pak Surya dengan nada yang penuh keingintahuan. Nyi Roro Kidul ingin Anda hidup di permukaan laut agar Anda bisa merasakan kehangatan cinta manusia. Ia takut jika Anda hidup di istana bawah laut, Anda akan terjebak dalam dunia gaib dan tak pernah merasakan kehangatan cinta manusia. Pak Surya terdiam lagi. Ia terkejut dan sedih mendengar cerit Nyi Roro Kidul. Lalu, siapa orang tua yang mengasuh saya? Tanya Pak Surya dengan nada yang penuh keingintahuan. Orang tua yang mengasuh Anda adalah teman dekat Nyi Roro Kidul. Mereka menyayangi Anda seperti anak mereka sendiri, jawab Nenek Sri dengan nada yang menenangkan. Nenek Sri, apa yang harus saya lakukan sekarang? Tanya Pak Surya dengan nada yang sedikit menyerah. Anda harus menemui Nyi Roro Kidul. Ia ingin bertemu dengan Anda, jawab Nenek Sri dengan nada yang tegas. Pak Surya terdiam terkejut. Ia tak percaya dengan apa yang didengarnya. Ia ingin menemui Nyi Roro Kidul, tapi ia takut. Ia takut
jika ia akan terjebak dalam dunia gaib dan tak pernah bisa kembali ke permukaan laut. Nenek Sri, apa yang harus saya lakukan? Tanya Pak Surya dengan nada yang penuh kecemasan. Anda harus menemui Nyi Roro Kidul. Ia ingin bertemu dengan Anda, jawab. Anda harus menemui Nyi Roro Kidul. Ia ingin bertemu dengan Anda, jawab Nenek Sri dengan nada yang tegas. Pak Surya terdiam, perasaannya bercampur aduk. Ia ingin menemui Nyi Roro Kidul, ingin mengungkap misteri asal-usulnya. Namun, takut menyergap hatinya. Ia takut jika ia akan terjebak dalam dunia gaib dan tak pernah bisa kembali ke permukaan laut. Ia juga takut bagaimana reaksinya dua istri tercinta jika tahu rahasia besar ini. Nenek Sri, bagaimana caranya saya menemui Nyi Roro Kidul? Tanya Pak Surya dengan nada yang sedikit memelas. Nenek Sri akan membantu Anda, jawab Nenek Sri dengan nada yang menenangkan. Anda harus pergi ke pantai selatan pada malam purnama. Saat itu, Nyi Roro Kidul akan muncul di permukaan laut. Anda harus mengatakan pada Nyi Roro Kidul bahwa Anda ingin menemunya. Pak Surya mengangguk. Ia kemudian berpamitan pada Nenek Sri dan kembali ke kantornya. Perjalanan pulang dipenuhi dengan berbagai pikiran. Ia tak bisa menyangkal rasa penasarannya terhadap Nyi Roro Kidul. Ia ingin mengetahui siapa ia sebenarnya. Setibanya di rumah, Pak Surya mencoba menenangkan diri. Ia berusaha bersikap normal di hadapan istri-istrinya. Namun, ia tak bisa menghilangkan rasa cemas dan ketakutan yang menyerang hatinya. Beberapa hari kemudian, Pak Surya menemukan kesempatan untuk berlibur bersama kedua istrinya ke pantai selatan. Ia mencari alasan yang masuk akal agar kedua istrinya mau menemaninya pergi. Sayang, aku ingin kita berlibur ke pantai selatan. Aku ingin merasakan sejuknya angin laut dan melihat indahnya sunset di sana, kata Pak Surya pada Ibu Dewi dengan nada yang romantis. Ibu Dewi tersenyum dan mengangguk. Boleh juga, sayang. Aku sudah lama ingin pergi ke pantai selatan. Aku ingin merasakan keindahan alam yang masih asri di sana. Pak Surya kemudian mengajak Ibu Sarah. Sarah, aku ingin kita berlibur ke pantai selatan. Aku ingin merasakan sejuknya angin laut dan melihat indahnya sunset di sana, kata Pak Surya pada Ibu Sarah dengan nada yang romantis. Ibu Sarah mengangguk dengan wajah yang berbinar-binar. Wah, asik nih, sayang. Aku sudah lama ingin pergi ke pantai selatan. Aku ingin menjelajahi gua-gua di pinggir pantai dan mencari kerang-kerang yang indah. Pak Surya sangat senang. Rencananya berhasil. Ia akhirnya bisa pergi ke pantai selatan. Ia berharap ia bisa menemui Nyi Roro Kidul dan mengungkap misteri asal-usulnya. Hari keberangkatan pun tiba. Pak Surya bersama dua istrinya berangkat ke pantai selatan. Perjalanan mereka dipenuhi dengan kebahagiaan dan keceriaan. Saat menjelang malam, mereka sampai di pantai selatan. Pak Surya mencari penginapan yang berada di dekat pantai. Ia ingin menikmati suasana pantai dengan leluasa. Mereka menginap di villa mewah yang berada di pinggir pantai. Villa itu memiliki pemandangan yang sangat indah. Dari teras villa, mereka bisa melihat hamparan laut biru yang luas dan menakjubkan. Malam hari tiba. Bulan purnama menyinari laut dengan cahaya yang sangat terang. Pak Surya berjalan-jalan di pinggir pantai. Ia mencari tempat yang sepi agar ia bisa berbicara dengan Nyi Roro Kidul dengan leluasa. Nyi Roro Kidul, di mana kau? Bisik Pak Surya dengan nada yang memohon. Namun, Nyi Roro Kidul tak kunjung muncul. Pak Surya merasa sedih dan putus asa. Ia menunggu sampai larut malam, tapi Nyi Roro Kidul tak kunjung muncul. Pak Surya kemudian kembali ke villa. Ia bercerita pada istri-istrinya tentang keinginannya menemui Nyi Roro Kidul. Sayang, aku ingin menemui Nyi Roro Kidul. Aku ingin mengetahui siapa aku sebenarnya, kata Pak Surya dengan nada yang sedikit menyerah. Ibu Dewi dan Ibu Sarah terkejut mendengar kata-kata itu. Mereka tak pernah mendengar kisah tentang Nyi Roro Kidul dari Pak Surya. Sayang, kenapa kamu ingin menemui Nyi Roro Kidul? Apakah ada yang kamu sembunyikan dari kami? Tanya Ibu Dewi dengan nada yang sedikit curiga. Pak Surya terdiam. Ia tak tahu harus berbuat apa. Tidak, sayang. Aku tak menghilangkan apapun dari kamu, jawab Pak Surya dengan nada yang sedikit berbohong. Ibu Dewi dan Ibu Sarah tak percaya dengan kata-kata Pak Surya. Mereka merasa ada yang disembunyikan oleh Pak Surya. Sayang, ceritakan padaku, apa yang terjadi? Tanya Ibu Sarah dengan nada yang sedikit memaksa. Pak Surya terdiam. Ia tak tahu harus berbuat apa.
Ia takut jika rahasia yang ia simpan terbongkar. Sayang, kamu harus menceritakan padaku. Aku takut jika kamu menyimpan rahasia dariku, kata Ibu Dewi dengan nada yang sedikit merajuk. Pak Surya menggeleng kepala. Ia tak bisa menceritakan rahasia yang ia simpan. Ia takut jika ia akan kehilangan istri-istrinya. Sayang, aku mohon padamu, ceritakan padaku. Aku ingin tahu apa yang terjadi, kata Ibu Dewi dengan nada yang sedikit memelas. Pak Surya terdiam lagi. Ia terjebak dalam dilema. Ia ingin menceritakan rahasia yang ia simpan, tapi ia takut jika ia akan kehilangan istri-istrinya. Sayang, kamu harus menceritakan padaku. Aku takut jika kamu menyimpan rahasia dariku, kata Ibu Sarah dengan nada yang sedikit merajuk. Pak Surya menggeleng kepala. Ia tak bisa menceritakan rahasia yang ia simpan. Ia takut jika ia akan kehilangan istri-istrinya. Sayang, aku mohon padamu, ceritakan padaku. Aku ingin tahu apa yang terjadi, kata Ibu Dewi dengan nada yang sedikit memelas. Pak Surya menggeleng kepala. Ia tak bisa menceritakan rahasia yang ia simpan. Ia takut jika ia akan kehilangan istri-istrinya. Sayang, aku mohon padamu, ceritakan padaku. Aku ingin tahu apa yang terjadi, kata Ibu Dewi dengan nada yang sedikit memelas. Pak Surya menggeleng kepala. Ia tak bisa menceritakan rahasia yang ia simpan. Ia takut jika ia akan kehilangan istri-istrinya. Sayang, aku mohon padamu, ceritakan padaku. Aku ingin tahu apa yang terjadi, kata Ibu Dewi dengan nada yang sedikit memelas. Pak Surya menggeleng kepala. Ia tak bisa menceritakan rahasia yang ia simpan. Ia takut jika ia akan kehilangan istri-istrinya. Sayang, aku mohon padamu, ceritakan padaku. Aku ingin tahu apa yang terjadi, kata Ibu Dewi dengan nada yang sedikit memelas. Pak Surya menggeleng kepala. Ia tak bisa menceritakan rahasia yang ia simpan. Ia takut jika ia akan kehilangan istri-istrinya. Sayang, aku mohon padamu, ceritakan padaku. Aku ingin tahu apa yang terjadi, kata Ibu Dewi dengan nada yang sedikit memelas. Pak Surya menggeleng kepala. Ia tak bisa menceritakan rahasia yang ia simpan. Ia takut jika ia akan kehilangan istri-istrinya. Sayang, aku mohon padamu, ceritakan padaku. Aku ingin tahu apa yang terjadi, kata Ibu Dewi dengan nada yang sedikit memelas. Pak Surya menggeleng kepala. Ia tak bisa menceritakan rahasia yang ia simpan. Ia takut jika ia akan kehilangan istri-istrinya. Sayang, aku mohon padamu, ceritakan padaku. Aku ingin tahu apa yang terjadi, kata Ibu Dewi dengan nada yang sedikit memelas. Pak Surya menggeleng kepala. Ia tak bisa menceritakan rahasia yang ia simpan. Ia takut jika ia akan kehilangan istri-istrinya. Pak Surya terdiam, ketakutan dan rasa bersalah menyergap hatinya. Ia takut jika rahasia besar yang ia simpan akan merusak kehidupan bahagianya. Ia takut jika ia akan kehilangan kedua istrinya yang sangat ia cintai. Sayang, aku mohon padamu, ceritakan padaku. Aku ingin tahu apa yang terjadi, kata Ibu Dewi dengan nada yang sedikit memelas. Pak Surya terdiam lagi. Ia menatap kedua istrinya dengan tatapan yang penuh ketakutan. Sayang, ceritakan padaku. Aku takut jika kamu menyimpan rahasia dariku, kata Ibu Sarah dengan nada yang sedikit memaksa. Pak Surya menarik napas dalam-dalam. Ia tahu bahwa ia tak bisa terus-menerus menghindari pertanyaan dari kedua istrinya. Ia harus menceritakan segalanya pada mereka. Baiklah, sayang, aku akan menceritakan segalanya padamu, kata Pak Surya dengan nada yang sedikit gemetar. Pak Surya kemudian menceritakan segalanya pada kedua istrinya. Ia menceritakan tentang pertemuannya dengan Nenek Sri, tentang rahasia asal-usulnya, dan tentang keinginannya untuk menemui Nyi Roro Kidul. Ibu Dewi dan Ibu Sarah terkejut. Mendengar cerita Pak Surya, mereka tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Sayang, kamu bercanda? Tanya Ibu Dewi dengan nada yang tak percaya. Tidak, sayang, aku serius, jawab Pak Surya dengan nada yang sedikit menyesal. Ibu Sarah menggeleng kepala. Aku tak percaya. Ini mustahil, kata Ibu Sarah dengan nada yang sedikit menolak. Ini benar, sayang. Aku tak menghilangkan apapun dari kamu, jawab Pak Surya dengan nada yang sedikit menyesal. Ibu Dewi dan Ibu Sarah terdiam. Mereka mencoba mencerna informasi yang baru mereka terima. Mereka tak percaya bahwa suami yang mereka cintai adalah anak dari Nyi Roro Kidul. Sayang,
Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Ibu Dewi dengan nada yang sedikit khawatir. Aku tak tahu, sayang. Aku ingin menemui Nyi Roro Kidul. Aku ingin mengetahui siapa aku sebenarnya. Jawab Pak Surya dengan nada yang sedikit menyerah. Ibu Sarah menangguk. Aku akan menemanimu, sayang. Aku ingin menemui Nyi Roro Kidul bersamamu. Pak Surya terkejut mendengar kata-kata Ibu Sarah. Ia tak menyangka bahwa Ibu Sarah bersedia menemaninya menemui Nyi Roro Kidul. Terima kasih, sayang, kata Pak Surya dengan nada yang penuh syukur. Ibu Dewi mengangguk. Aku juga akan menemanimu, sayang. Aku ingin mengetahui siapa kamu sebenarnya. Aku ingin menemui Nyi Roro Kidul bersamamu. Pak Surya terkejut. Mendengar kata-kata Ibu Dewi, ia tak menyangka bahwa kedua istrinya bersedia menemaninya menemui Nyi Roro Kidul. Terima kasih, sayang, kata Pak Surya dengan nada yang penuh syukur. Keesokan harinya, Pak Surya, Ibu Dewi, dan Ibu Sarah berangkat ke pantai selatan lagi. Mereka berharap bisa menemui Nyi Roro Kidul dan mengungkap misteri asal-usul Pak Surya. Mereka mencari tempat yang sepi di pinggir pantai. Mereka berharap Nyi Roro Kidul akan muncul di sana. Nyi Roro Kidul, di mana kau? Bisik Pak Surya dengan nada yang memohon. Namun, Nyi Roro Kidul tak kunjung muncul. Mereka menunggu sampai larut malam, tapi Nyi Roro Kidul tak kunjung muncul. Pak Surya merasa sedih dan putus asa. Ia menyerahkan diri pada takdir. Ia menerima kenyataan bahwa mungkin ia tak pernah akan mengetahui siapa ia sebenarnya. Mereka kemudian kembali ke villa. Suasana hati mereka terasa hampa. Sayang, aku takut jika kita tak pernah mengetahui siapa kamu sebenarnya, kata Ibu Dewi dengan nada yang sedikit memelas. Aku juga takut, sayang. Aku ingin mengetahui siapa aku sebenarnya, jawab Pak Surya dengan nada yang sedikit menyesal. Sayang, jangan bersedih. Kita akan menemukan jawabannya suatu hari nanti, kata Ibu Sarah dengan nada yang menenangkan. Pak Surya menangguk. Ia berharap kata-kata Ibu Sarah adalah benar. Ia berharap suatu hari nanti, ia akan mengetahui siapa ia sebenarnya. Beberapa hari kemudian, saat mereka bersiap-siap untuk pulang, terjadi sesuatu yang tak terduga. Sebuah ombak besar menghantam pantai. Ombak itu sangat besar dan menakutkan. Ombak itu menghancurkan segalanya yang ada di dekatnya. Pak Surya, Ibu Dewi, dan Ibu Sarah terkejut dan takut. Mereka berusaha melarikan diri dari hantaman ombak itu. Namun, ombak itu terlalu besar dan kuat. Ombak itu menyeret mereka ke dalam laut. Pak Surya merasa takut dan tak berdaya. Ia berusaha menahan diri agar tak tenggelam. Tolong, teriak Pak Surya dengan nada yang memelas. Ibu Dewi dan Ibu Sarah juga berteriak minta tolong. Namun, tak ada yang bisa mendengar teriakan mereka. Mereka terjebak di tengah laut yang gelap dan menakutkan. Tiba-tiba, sebuah cahaya terang muncul di hadapan mereka. Pak Surya dan kedua istrinya terkejut dan menatap cahaya itu dengan tatapan yang penuh ketakutan. Cahaya itu semakin dekat dan semakin terang. Mereka bisa melihat sesosok wanita cantik yang menyeramkan mendekati mereka. Siapa kau? Tanya Pak Surya dengan nada yang gemetar. Aku adalah Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan, jawab wanita itu dengan nada yang menyeramkan. Pak Surya terkejut mendengar kata-kata itu. Ia tak percaya bahwa ia sedang berhadapan dengan Nyi Roro Kidul. Kenapa kau menyeret kami ke dalam laut? Tanya Ibu Dewi dengan nada yang sedikit menakutkan. Aku ingin menemui anakku, jawab Nyi Roro Kidul dengan nada yang tegas. Ibu Sarah terkejut mendengar kata-kata itu. Anakmu, maksudmu Pak Surya? Tanya Ibu Sarah dengan nada yang sedikit tak percaya. Nyi Roro Kidul menangguk. Ya, dia adalah anakku. Aku telah mencari dia selama bertahun-tahun. Pak Surya terdiam. Ia tak menyangka bahwa Nyi Roro Kidul akan menemukannya di tempat ini. Aku ingin mengetahui siapa ayah dari anakku, kata Nyi Roro Kidul dengan nada yang sedikit memelas. Pak Surya terdiam lagi. Ia tak tahu harus berbuat apa. Aku tak tahu, Ibu, jawab Pak Surya dengan nada yang sedikit menyesal. Nyi Roro Kidul menatap Pak Surya dengan tatapan yang mendalam. Aku tahu siapa ayahmu, tapi aku tak akan menceritakannya padamu. Kau harus mencari tahu sendiri. Pak Surya terdiam terkejut. Ia mencoba mencari tahu siapa ayah kandungnya, tapi ia tak pernah mendapatkan petunjuk apapun. Ibu, tolong ceritakan padaku. Aku ingin mengetahui siapa ayahku, mohon Pak Surya dengan nada yang memelas. Nyi Roro Kidul menggeleng kepala. Tidak,
Anakku, kau harus mencari tahu sendiri. Itu adalah ujian untukmu. Pak Surya menggeleng kepala. Ia tak mengerti apa yang dimaksud Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul menatap matanya dengan tatapan yang dalam. Aku akan menceritakannya padamu ketika kau telah menemukan jawaban atas pertanyaan ini. Apa yang paling berharga bagimu dalam hidup ini? Pak Surya terdiam. Ia mencoba mencari jawaban atas pertanyaan itu. Cinta, jawab Pak Surya akhirnya dengan nada yang sedikit gemetar. Nyi Roro Kidul tersenyum misterius. Jika begitu, kau harus mencari tahu apa yang paling berharga dalam cinta itu. Hanya dengan menemukan jawabannya, kau akan mengetahui siapa ayahmu. Nyi Roro Kidul kemudian menghilang bersama dengan cahaya yang terang. Pak Surya, Ibu Dewi, dan Ibu Sarah terkejut dan bingung. Mereka tak tahu harus berbuat apa. Sayang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Ibu Dewi dengan nada yang sedikit khawatir. Aku tak tahu, sayang. Aku harus mencari tahu apa yang paling berharga dalam cinta. Jawab Pak Surya dengan nada yang sedikit menyerah. Ibu Sarah menangguk. Aku akan menemanimu, sayang. Aku ingin mencari tahu bersamamu. Mereka kemudian kembali ke permukaan laut. Mereka merasa bingung dan takut. Mereka tak tahu harus berbuat apa lagi. Pak Surya mencoba mencari jawaban atas pertanyaan Nyi Roro Kidul. Ia mencoba mencari tahu apa yang paling berharga dalam cinta. Ia mengingat kedua istrinya yang sangat ia cintai. Ia mengingat kebahagiaan yang ia rasakan bersama mereka. Akhirnya, Pak Surya menemukan jawabannya. Yang paling berharga dalam cinta adalah kejujuran dan ketulusan. Bisik Pak Surya dengan nada yang penuh keyakinan. Pak Surya kemudian memutuskan untuk menceritakan segalanya pada kedua istrinya. Ia menceritakan tentang rahasia asal-usulnya dan tentang pesan Nyi Roro Kidul. Ibu Dewi dan Ibu Sarah terkejut. Mendengar cerita Pak Surya, mereka tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Sayang, kamu bercanda? Tanya Ibu Dewi dengan nada yang tak percaya. Tidak, sayang. Aku serius, jawab Pak Surya dengan nada yang sedikit menyesal. Ibu Sarah menggeleng kepala. Aku tak percaya. Ini mustahil, kata Ibu Sarah dengan nada yang sedikit menolak. Ini benar, sayang. Aku tak menghilangkan apapun dari kamu, jawab Pak Surya dengan nada yang sedikit menyesal. Ibu Dewi dan Ibu Sarah terdiam. Mereka mencoba mencerna informasi yang baru mereka terima. Mereka tak percaya bahwa suami yang mereka cintai adalah anak dari Nyi Roro Kidul. Sayang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Ibu Dewi dengan nada yang sedikit khawatir. Aku tak tahu, sayang. Aku ingin menemui Nyi Roro Kidul. Aku ingin mengetahui siapa aku sebenarnya, jawab Pak Surya dengan nada yang sedikit menyerah. Ibu Sarah mengangguk. Aku akan menemanimu, sayang. Aku ingin menemui Nyi Roro Kidul bersamamu. Pak Surya terkejut mendengar kata-kata Ibu Sarah. Ia tak menyangka bahwa kedua istrinya bersedia menemanimu menemui Nyi Roro Kidul. Terima kasih, sayang, kata Pak Surya dengan nada yang penuh syukur. Mereka kemudian kembali ke pantai selatan. Mereka berharap bisa menemui Nyi Roro Kidul dan mengungkap misteri asal-usul Pak Surya. Namun, saat mereka mencari Nyi Roro Kidul, mereka hanya menemukan hamparan laut yang luas dan menakjubkan. Nyi Roro Kidul tak kunjung muncul. Pak Surya, Ibu Dewi, dan Ibu Sarah merasa sedih dan putus asa. Mereka tak tahu harus berbuat apa lagi. Mereka menyerahkan diri pada takdir. Mereka kemudian kembali ke rumah. Kehidupan mereka kembali normal. Pak Surya terus menjalankan bisnisnya dengan sukses. Ibu Dewi dan Ibu Sarah terus menemani hidupnya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Namun, di dalam hati Pak Surya, masih tersimpan sebuah pertanyaan yang tak terjawab. Siapakah ayah kandungnya? Pak Surya mencoba mencari jawaban atas pertanyaan itu. Ia mencoba mengingat semua peristiwa yang pernah terjadi dalam hidupnya. Ia mencari petunjuk tentang siapa ayah kandungnya. Namun, ia tak pernah mendapatkan jawabannya. Misteri tersebut terus menghantui hidupnya. Kisah Pak Surya berakhir dengan pertanyaan yang tak terjawab. Siapakah ayah kandung Pak Surya? Apakah ia akan pernah mengetahui siapa ayah kandungnya? Misteri tersebut terus tersimpan di dalam hati Pak Surya. Hanya waktu yang akan menjawab semua pertanyaan itu.